Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang tempat yang ideal untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Banyak banget yang nanyain di mana sih tempat ideal untuk bisa mempersiapkan dana pendidikan anak. Nah, dana pendidikan anak yang mau gue bahas di sini khususnya adalah untuk dana pendidikan kuliah. Buat tahu lebih detailnya, check this out. Untuk bahas biaya kuliah, sebenarnya balik lagi ke masing-masing dari orang tua. Pengen kuliahin anaknya di mana? Oke, untuk kuliah S1 di dalam negeri pastinya berbeda ya biayanya dengan kuliah di luar negeri. Jadi, hal pertama yang harus dipersiapkan pastinya tentukan dulu mau kuliah di mana. Ada sih yang bilang kuliah mendingan cari beasiswa aja. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalkan gak dapat beasiswa? Apa artinya anaknya nggak kuliah? Nah, sebagai orang tua, pastinya kita punya kewajiban untuk bisa lebih cermat lagi nih untuk mempersiapkan dana pendidikan anak kita ke depan. Nah, di sini gue mau coba share gimana cara memperhitungkan dana pendidikan anak buat kuliah nanti. Di sini gue coba cari tahu biaya kuliah rata-rata di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu range-nya dari mulai dari uang pangkal sama biaya semesterannya itu rata-rata di angka 200 jutaan. Nah, di sini katakan gue coba taksir di angka 240 juta. Nah, kemudian untuk mempersiapkan dana pendidikan ini pastinya kita harus menghitung kira-kira berapa lama nih rentang waktu untuk bisa mempersiapkan dana kuliah ke depan dari 240 juta tadi. Jadi di sini gue coba ambil contoh seorang anak usia 3 tahun. Rata-rata usia kuliah itu adalah 18 tahun. Jadi ada rentang 15 tahun untuk orang tua mempersiapkan dana kuliahnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah memperhitungkan future value-nya. Di sini future value yang gue maksud adalah inflasi pendidikan di tahun saat anak kuliah nanti. Jadi di sini ada rentang waktu 15 tahun. Kira-kira 240 juta tadi di 15 tahun kemudian itu berapa perkiraannya? Nah, gue pakai perhitungan inflasi 12% per tahun. Ini teman-teman bisa cek sendiri di Google. Kalau misalkan perhitungannya salah, bisa disesuaikan nanti. Di sini gue coba ambil contohnya itu adalah pakai perhitungan inflasi pendidikan 12% per tahun. Nah, di sini gue coba hitung menggunakan kalkulator finansial dengan memasukkan angka present value-nya itu 240 juta, kemudian ditaruh di sini angka inflasi rate-nya itu adalah 12% per tahun. Di sini per tahunnya adalah annually ya pilihnya. Nah, di sini kita bisa klik future value yang keluar itu ada di kisaran angka 1,3 miliar. Nah, di sini artinya di 15 tahun ke depan kira-kira kita harus menyiapkan dana sebesar 1,3 miliar untuk bisa mempersiapkan anak tadi bisa masuk kuliah. Nah, terus gimana nih cara mempersiapkan dana sebesar 1,3 miliar tadi untuk 15 tahun ke depan? Di sini gue coba share beberapa tempat atau instrumen yang bisa jadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk kuliah nanti. Yang pertama adalah menabung di bank. Nah, kalau menabung di bank perhitungannya sederhana aja. Dari 1,3 miliar tadi tinggal dibagi aja ke dalam 15 tahun tanpa memperhitungkan bunga. Karena balik lagi ya, masing-masing bank memang sebenarnya ada kisaran bunganya, tetapi rata-rata kisaran bunganya ada di range 0 sampai 1%. Jadi anggap aja nggak ada dulu ya, karena balik lagi biasanya suka kegerus sama biaya admin. Jadi di sini gue coba ambil perhitungan sederhana dari 1,3 miliar dibagi ke dalam 15 tahun, artinya per tahun itu kita harus menabung sebesar 87 juta per tahunnya. Atau kalau misalkan mau dibagi per bulan, tinggal dibagi ke 12 bulan aja. Artinya di sini harus menyisihkan uang sebesar 7,2 juta per bulan untuk bisa mencapai target dana sebesar 1,3 miliar di 15 tahun mendatang. Yang kedua adalah instrumen investasi.
Jadi selain menabung di bank, bisa juga dengan berinvestasi. Di sini investasinya itu sesuai dengan portofolio investasi yang dipilih. Nah, untuk memilih portofolio investasi yang cocok, balik lagi harus sesuai dengan profil resiko masing-masing. Kebetulan gue itu termasuk profil resikonya yang moderat. Jadi gue pilih instrumen investasinya adalah reksadana pendapatan tetap, di mana isiannya itu mayoritas adalah obligasi dan juga deposito. Jadi pilihannya itu yang low risk dan gak apa-apa low return, karena balik lagi profil resiko gue adalah masuk ke dalam kategori moderat. Nah, kalau melihat reksadana pendapatan tetap, rata-rata imbal hasil yang ditawarkan itu ada di range 6%-an per tahun. Nah, di sini gue juga coba hitung menggunakan kalkulator finansial. Kalau misalkan imbal hasilnya 6%-an per tahun, untuk bisa mencapai target dana sebesar 1,3 miliar untuk 15 tahun ke depan, kira-kira di sini perhitungannya gue harus menyisihkan sebesar 56 juta per tahun secara konsisten selama 15 tahun. Nah, di sini kalau misalkan dibagi ke dalam 12 bulan, artinya gue harus rutin menyisihkan sebesar 4,6 juta rupiah per bulan. Nah, dari situ dengan kisaran return 6%, bisa mendapatkan target dana sebesar 1,3 miliar di 15 tahun ke depan. Nah, buat gue pribadi sebenarnya gue punya concern tersendiri. Mau itu gue menabung di bank atau misalkan gue pilih investasi. Ada dua resiko yang sebenarnya membayangi gue untuk rutin menabung atau mungkin rutin berinvestasi. Yang pertama adalah resiko keuangan, di mana resiko keuangan itu bisa terjadi misalkan karena bangkrut atau mungkin salah investasi. Tapi resiko ini masih bisa diselesaikan selagi gue masih hidup dan juga masih produktif, masih bisa mendapatkan income lagi sehingga gue masih bisa untuk menabung atau mungkin berinvestasi. Tapi apa solusinya kalau misalkan yang terjadi adalah resiko yang kedua, yaitu resiko hidup, di mana gue sudah tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan. Di sini maksudnya adalah meninggal dunia. Nah, kalau misalkan yang terjadi adalah resiko meninggal dunia, artinya gue sudah tidak bisa lagi untuk menabung ataupun bisa berinvestasi karena sumber penghasilannya sudah tidak ada. Jadi di sini gue mau coba share tempat ketiga yang mungkin bisa jadi pilihan buat teman-teman untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Dan gue pribadi pun sangat-sangat merekomendasikannya, yaitu adalah lewat program Allianz Tasbi. Jadi program Allianz Tasbi ini adalah tabungan asuransi berjangka yang cocok banget untuk teman-teman mempersiapkan dana masa depan, baik itu dana pendidikan anak, dana pensiun, atau mungkin dana haji, dana umroh, dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk masa depan. Dan program ini menawarkan potensi saldo tabungan sebesar 6% per tahun. Jadi mirip seperti menabung di bank, tetapi ada imbal hasil yang ditawarkan melalui program ini. Jika hidup sesuai pesanan, target saldo tabungan yang teman-teman inginkan bisa tercapai. Tetapi jika hidup tidak sesuai pesanan, artinya ada resiko hidup yaitu meninggal dunia, target dana tabungan tadi tetap bisa tercapai karena program ini memberikan jaminan untuk target dana tabungan kita sejak pertama kali terdaftar di program ini. Nah, gue coba hitung kalau misalkan menggunakan program Allianz Tasbi untuk mempersiapkan dana pendidikan kuliah anak sebesar 1,3 miliar tadi, lewat program ini cukup menyisihkan dana sebesar 6,8 juta per bulan selama 15 tahun ke depan. Jadi, dengan menyisihkan 6,8 juta per bulan, jaminan dana pendidikan anak sebesar 1,3 miliar sudah terjamin sejak hari pertama terdaftar di program ini. Nah, buat gue pribadi, kenapa program Allianz Tasbi ini cocok banget buat jadi tempat ideal untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Karena misalkan gue menabung di bank atau misalkan berinvestasi, tidak ada perlindungan di sana untuk bisa menjamin target dana impian gue bisa tercapai. Sementara lewat program Allianz Tasbi, di sini juga ada proteksi yang menjamin target gue tetap tercapai sekalipun ada resiko hidup meninggal dunia tadi. Dan program seperti ini gue belum pernah menemukannya di tempat manapun. Sangat-sangat cocok buat teman-teman yang mungkin pengen mempersiapkan dana masa depan tapi juga ingin punya jaminan juga supaya dana masa depan tersebut tetap tercapai.
Nah, tadi kan contohnya target dana adalah 1,3 miliar untuk 15 tahun ke depan. Nah, di program Allianz Tasbih ini, teman-teman juga bisa mempersiapkan target dana tabungannya mulai dari 50 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta. Pokoknya minimal banget itu mulai dari 50 juta. Nanti bisa dihitung kira-kira berapa nih harus menyisihkan tiap bulannya untuk bisa ikut program Allianz Tasbih ini. Nah, buat yang mau ikutan juga nih program Allianz Tasbih untuk mempersiapkan dana masa depan sesuai tujuan finansial teman-teman, baik itu mau menyiapkan dana pendidikan anak, dana pensiun, dana buat naik haji atau umroh, atau buat beli aset di masa depan nanti. Bisa banget langsung aja kontak lewat link deskripsi di bawah, atau bisa juga kontak via Instagram lewat Instagram gua Rani Virginia atau Arto Viando buat tanya-tanya lebih detailnya lagi. Nanti kita bantu hitungin simulasinya kira-kira berapa. Oke, segitu dulu videonya dan yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi.